Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku. Apa kabar kalian semua, teman-teman? Sahabat semesta, Soul Family. Hari ini kita reading lagi. Temanya adalah yang kamu pikirkan tentang dirimu versus energi sejatimu. Jadi biasanya pikiran manusia, pikiran seseorang itu didominasi oleh yang namanya trauma atau mental block atau inner child. Jadi cara berpikirnya itu kadang tanpa sadar merugikan diri sendiri atau memblokir potensi yang ada di dalam dirimu atau memblokir bakat yang ada di dalam dirimu, dan kamu menyamakan dirimu dengan orang lain atau kamu membandingkan dirimu kepada orang lain. Padahal yang namanya energi sejati itu dia beda-beda. Tiap orang itu punya energi beda-beda, bawaan misi jiwa yang ada di DNA. Tapi lalu orang atau sebuah masyarakat itu kadang terkena doktrin atau dogma. Jadi kamu merasa kamu itu mungkin gak bisa apa-apa, atau kamu mungkin merasa kok aku aneh, aku takut menjadi aneh gitu, aku takut menjadi kalau nggak sama kayak orang-orang itu aku merasa takut gitu. Ada yang merasa gitu nggak? Nah, readingan kali ini membahas tentang apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pikirkan tentang dirimu versus energi sejatimu. Seperti biasanya ada 3 file, ada file 1, file 2, file 3. File 1, file 2, file 3. Oke. Pilihlah dengan bijaksana, bisa pilih lebih dari satu. Silahkan mengosongkan pikiran dulu, silahkan hening dulu, silahkan meditasi. Kalau perlu videonya bisa di pause dulu, oke? Mari kita langsung lanjut ke file 1 dulu. Halo file 1, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Apa kabar hari ini? Ini daun warna emas. Ada daun warna emas dengan bling-bling dengan segala sesuatu yang berkilau-berkilau begitu. Mari kita lihat. Oke. Oke, untuk fase 1 di sini aku membaca bahwa energimu itu sebenarnya jiwa tua banget, bijaksana. Suka tipe yang suka menyendiri, nggak suka bergaul. Terus apa ya, kalau harus bergaul itu kamu kayak memaksakan diri gitu, kadang merasa nggak nyaman di tengah keramaian. Oke, kamu itu sukanya apa sih, ini tuh semacam high priestess. Oke, kamu menyimpan ilmu pengetahuan dari udah lama banget, mungkin dari past life. Kamu sangat jenius, kamu itu wawasannya luas. Jadi kalau secara otak itu sangat jenius, bahkan ada yang terkoneksi dengan dimensi lain. Sering dapat apa ya namanya, informasi dari semesta yang semacam kayak tahu gitu aja gitu loh, tanpa mencari tahu kemana-mana. Itu di otakmu sudah ada hal semacam itu. Apa ya, sangat jernih, bisa membaca pikiran orang, bisa membaca sifat orang, bisa membaca energi orang, bisa membaca energi. Oke. Mungkin sebagian kamu merasa kadang energinya kok naik turun ya, kadang bisa baca, kadang enggak. Nah, aku nanya kamu, balik nanya kamu sekarang, kamu rutin meditasi apa enggak?
rajin beribadah apa enggak. Kayak gitu juga menentukan. Lalu makanan, ada makanan yang bikin pineal glandmu itu di ajna itu tertutup, jadi nggak jernih bacanya karena makanan. Lalu sebaiknya mengkonsumsi makanan yang minimal proses pemasakan, jadi kayak salad kayak gitu loh, maksudnya kayak makanan yang nggak diolah terlalu lama, seperti jus seperti itu loh, itu kan nggak diolah terlalu lama ya. Salad juga nggak terlalu lama masaknya. Jadi ini tuh aku lihat kamu tipe jenius yang apa sih, kayak bisa menemukan sebuah penemuan kayak profesor, seperti ilmuwan seperti itu. Sangat tekun bekerja, sangat tekun belajar. Apa sih, nggak bosen gitu loh, sendirian itu nggak bosen, malah suka, pengennya belajar gitu, pengennya meneliti sesuatu, atau ketika melakukan hobi atau melakukan hal yang kamu sukai, kamu benar-benar sepenuh hati di situ, nggak pengen diganggu. Ya fokus. Memang otaknya itu, memang kejeniusannya itu mudah sekali fokus melakukan sebuah tema yang sedang dia teliti gitu maksudnya. Dan kamu suka bekerja keras, maksudnya tuh kayak nggak capek ya. Kalau udah suka ngerjain itu ya kamu kerjain terus menerus. Tapi ada sebagian kamu yang tidak berani bermimpi ya, maksudnya kayak ada pikiranmu itu yang kayak, masa aku kayak gitu. Aku kan nggak punya apa-apa, aku dari keluarga miskin, apa aku bisa gitu. Pikiranmu itu dominan mental block sih. Kamu bukan nggak berani melakukannya karena trauma, tapi lebih ke arah kamu melihat kondisimu yang kamu merasa tidak didukung, merasa merasa kalah dari orang-orang yang berijazah, merasa kalah dari orang-orang yang bersertifikat, merasa kalah dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi untuk memvonis dirimu jenius itu kamu nggak berani gitu. Dan iya nih, kamu secara spiritual juga bijaksana gitu. Pengetahuan tentang spiritual itu sebenarnya tinggi. Tapi kamu nggak percaya diri. Bisa jadi di masyarakat itu apa yang kamu percayai, apa yang kamu pelajari itu tidak diterima, mungkin loh ya. Sebagian masyarakat mungkin menganggap itu sesat, menganggap itu nggak sesuai ajaran agama. Jadi kamu merasa ingin mengurungkan niatmu untuk mempelajari itu lebih jauh atau lebih dalam, atau bahkan kamu menerima bakat kamu yang sebenarnya paham spiritual, ada gitu aja di otakmu, ada gitu aja di asnamu. Kamu kalau dijelasin soal ibarat apa sih namanya, spiritual awakening gitu, sebenarnya udah paham. Kamu menyimpan banyak sekali ilmu, pengetahuan, wawasan, nggak cuma wawasan duniawi, wawasan tentang spiritual juga. Kamu bijaksana banget memahami gitu, tentang pemahaman untuk bahwa seluruh semesta itu satu, memahami kesadaran. Kamu sebenarnya sudah tahu misi jiwa kamu apa, harus kemana, harus gimana, harus belajar apa, harus kursus apa. Tapi itu kamu kadang merasa takut, kayak kadang itu naik turun vibrasi kamu, merasa yakin ingin mengerjakan itu misi jiwamu, lalu kamu merasa
kadang down sekali, kayak putus asa gitu, karena ini semacam trauma yang ada di saraf sarafmu, saraf di kepala. Jadi kamu udah overthinking gitu, udah menghakimi diri sendiri, menilai dirimu nggak bisa, menilai dirimu kurang pengetahuan, menilai dirimu nggak pantas mendapatkan pengetahuan yang besar itu. Jadi seperti apa sih namanya, trauma atau dogma yang masuk ke dalam otakmu sejak kamu masih kecil, bahwa yang namanya dukun itu harus lahir dari keluarga dukun, misal seperti itu. Enggak juga kok, enggak harus. Bahwa yang namanya tarot reader itu apa ya, misal ya, ini misal bahwa yang namanya tarot reader itu harusnya orang tuanya juga tarot reader juga. Enggak juga, tidak. Keluargaku itu religius sekali, dan aku sangat berbeda sekali dengan keluargaku. Enggak apa sih ya, apa ya, kayak anak terbuang gitu aku. Enggak mirip keluargaku sama sekali. Yang religiusnya, bukan berarti religius itu jelek atau buruk ya, enggak, maksudnya kayak gitu. Aku pernah menganggap diriku awam, tidak memahami spiritual, tapi aku mengalami spiritual awakening, dan aku shock, dan aku histeris, dan aku kaget, kok bisa gitu. Padahal keluargaku religius, tapi itu tetap terjadi kan, maksudnya terjadi dalam hidup kita. Perjalanan tiap orang itu beda-beda, kita gak bisa merencanakan maksudnya lahir di keluarga mana gitu kan. Karena itu juga terkoneksi dengan ikatan karma. Oke. Jadi aku ngerasa di sini kamu ada traumanya besar banget yang berkaitan dengan mungkin orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, soulmate. Tidak harus pasangan kekasih, suami, istri, tidak, bisa teman, sahabat, adik, kakak, pokoknya soulmate ya, soulmate banget. Jadi ini yang bikin kamu trauma untuk menjadi diri sejati kamu. Tapi perlahan-lahan trauma itu sudah kamu healing. Jadi selama berjalannya waktu, karena kamu punya energi ini, the hermit, pertapa ini, jadi ini mengarahkan kamu untuk mencari kebenaran, apa sih namanya, kesadaran spiritual. Jadi sama energi sejatimu itu kamu dibimbing, di guide gitu, maksudnya meskipun kamu nggak mau, atau kamu tidak dengan sengaja mencari ilmu tentang spiritual, kamu perjalanan jiwamu tetap mengarah ke situ, tetap mau nggak mau, pokoknya kamu belajar spiritual apapun caranya. Meskipun kamu merasa awam, meskipun kamu merasa nggak pede, kamu tetap sama semesta tuh diarahkan kamu seharusnya jalan kemana gitu loh. Jadi fase 1 ini sudah sebenarnya udah tahu misi jiwanya kemana, apa, kenapa, gimana, ABCD-nya itu sudah kurang lebihnya tahu lah. Lalu tapi masih ada blokiran energi. Aku harus ambil yang mana? Ada blokiran energi yang kayak apa sih namanya, belum 100% terjun ke bidang spiritual dengan berani gitu, maksudnya kayak masih ragu-ragu. Oke, jadi ini dulu.
Oke sih. Jadi kamu itu, oh ya 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 ya, oke oke oke. Jadi gini, kamu akan mudah mendapatkan rezeki atau keuanganmu membaik atau kehidupanmu jadi lebih baik gitu. Ketika kamu menjadi dirimu sendiri. Tapi kalau kamu ibaratnya kayak bekerja yang nggak sesuai misi jiwamu gitu, ah ini loh kayak harus kerja keras banget, kayak susah gitu loh. Tapi kalau kamu sudah sesuai misi jiwamu, sesuai dengan energi sejatimu, udah ini dapat koin apa sih, koin tumbuh dari pohon, koin emas tumbuh dari pohon, kan menyenangkan sekali ya maksudnya tuh. Ketika kamu menerima energi sejatimu tapi kamu masih takut, ini loh masih takut, masih kayak ada apa sih, kayak entah siapa ya, maksudnya kayak itu seseorang dari masa lalu, kayak orang itu tuh selalu bisa orang dekat loh, bisa orang tua, bisa kakak adik, atau keluarga dekatmu, energinya mempengaruhi kamu sehingga kamu tidak berani menjadi energi sejatimu. Apa kamu kayak takut sama seseorang gitu? Kalau kamu misalnya kayak aku ya, aku takut dengan seseorang siapa gitu, sehingga aku memutuskan untuk tidak menjadi tarot reader. Padahal misi jiwaku jadi tarot reader, misalnya gitu. Ini aku ngerasa kamu kayak takut dengan seseorang, apa sih, kayak yang kalau kamu sama orang itu rasanya energinya kayak mau menjarakan kamu gitu, kayak mengekang kamu, dan ini orang deket, kayak inner child yang terluka banget gitu, inner child yang terluka banget. Sama orang itu kamu merasa dikekang. Jadi ketika kamu masih anak-anak tuh kamu bermasalah sama orang ini, kamu merasa dipenjara, merasa dikekang, terus sekarang kamu belum mampu membebaskan dirimu dari energi merasa terkekang itu, gitu maksudnya. Berat banget, kayak kamu tuh keluar dari situ berat gitu, dari energi stuck, dari energi merasa terkekang itu kamu berat gitu. Jadi selama ada orang itu, pikiran kamu merasa kamu gak sanggup ngerjain misi jiwa, ngerjain kamu energi sesuai energi sejatimu, kamu gak sanggup mengerjakan apapun yang kamu sukai, kamu merasa lemas, merasa lumpuh, merasa gak berdaya gitu. Merasa gak berdaya ketika kamu bersama orang itu. Sebagian dari kamu masih bersama orang itu, bisa jadi ayah ibumu, adik kakakmu, atau kekasihmu. Coba dicek rasanya gimana ketika ketika kamu bersemangat ingin menjadi diri sejatimu, tapi lalu kalau deket orang itu tiba-tiba kamu merasa lemes, gak semangat, gak berdaya. Aku justru merasa kamu itu adalah orang yang pengetahuannya paling banyak, atau ini abundance gitu. Entah abundance-nya di apa, gak harus di materi ya, tapi bisa juga di materi gitu. Maksudnya gini, bahasa mudahnya gini, padahal kamu itu adalah energi yang mengandung energi abundance, orang paling kaya, tapi di pikiranmu kamu adalah orang yang paling miskin. Jadi hidupmu, sebagian dari hidupmu terseok-seok, ya susah, karena yang terjadi sesuai pikiranmu ini. Energimu ada di sini nih, energi pikiranmu dominan, merasa hidupmu paling susah, dan itulah yang terjadi. Padahal energi sejatimu kayak gini, abundance, banyak sekali. Kalau aku harus berbicara tentang jenius, berarti kamu itu secara energi gak sadar kamu itu menyimpan ilmu pengetahuan banyak banget, tapi kamu merasa yang paling gak tahu apa-apa, merasa gak bisa apa-apa, merasa gak tahu apa-apa, merasa paling miskin, merasa paling menderita. Dan itu yang
sebagian di file 1 ini hidupnya agak sedang masih di agak sulit gitu loh, maksudnya tuh kayak jalannya tuh belum lurus, belum padang, belum bersinar, belum bercahaya. Tapi energi sejatimu ini aslinya abundance, memiliki segalanya. Tuh lihat, ada burung yang cantik, rumah yang indah, pakaian yang bagus dan mewah, dan pohon uang. Begitu. Gimana caranya ini nggak memblokir? Gimana caranya pikiranmu tuh nggak memblokir energi sejatimu? Cari tahu nih, orang yang bikin kamu takut tuh apa atau siapa. Nggak harus orang, apa yang kamu takuti, apa atau siapa yang bikin kamu merasa terpenjara, kayak gitu. Dicari tahu. Setelah itu meditasi melepas, diurai, diafirmasi positif setiap hari. Karena ini energi ini kuat, lumayan kuat, yang membentuk pikiranmu lalu menjadi realita. Mengerikan sekali. Maksudnya itu gimana nggak mengerikan? Energi sejatinya kayak gini, kamu merasa kayak gini kan? Sedih toh maksudku. Hal satu seperti itu. Yang harus kamu lakukan adalah mengurai trauma. Kamu tuh takut sama siapa atau takut sama apa sehingga kamu gak berani jadi dirimu. Ibarat kayak, kenapa kamu gak berani jadi guru spiritual? Kenapa kamu gak berani jadi tarot reader? Kenapa kamu gak berani jadi healer? Atau kenapa kamu gak berani jadi ilmuwan? Hal-hal semacam itu. Pertanyaannya gitu. Oke, untuk bahas satu seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah support. Dadah, bye-bye. Halo PAL 2, selamat datang PAL 2. Mari kita baca energi kamu seperti apa. Aduh, jatuh. PAL 2, aku akan baca energi sejatimu dulu, oke? Energi sejatimu adalah seorang pemimpin, seorang ratu. Kalau aku boleh bilang seorang ratu, seorang pemimpin yang omonganmu itu banyak didengarkan oleh orang lain, menginspirasi orang lain, terus memberi pencerahan kepada orang lain. Jadi kayak konselor gitu ya, maksudnya kayak yang memberi nasihat kepada orang-orang yang merasa tersesat. Jadi kamu memberikan arah, semacam memberikan arah, kayak kompas, memberikan arah yang kamu jika misal ada temanmu curhat sama kamu bisa memberikan pengarahan yang tepat sasaran, sesuai masalah dia, dan masalahnya tuh cepat terselesaikan gitu. Dan orang yang curhat ke kamu merasa lega, merasa happy, merasa bahagia. Tapi kamu, yang ada di pikiran kamu adalah, jadi ini intuisi kamu tajam gitu, maksudnya tuh memberikan nasihat atau pandangan itu tokcer gitu maksudnya. Ya seorang pemimpin, jadi kamu mudah juga mengumpulkan pengikut secara energi. Kamu pemimpin yang alami, jadi kayak memerintah orang gitu. Kamu perintahmu itu dilaksanakan gitu oleh bawahanmu atau oleh temanmu atau oleh siapa yang sedang kamu nasihati gitu kan. Oke. Lalu bagaimana dengan isi pikiran kamu? Oke. Oke. Oke, saya tunggu. Ini juga mental block nih. Kamu percayai doktrin apa? Kamu percaya dogma apa di dalam masyarakat sehingga kamu merasa Hal 2, aku ngerasa kamu pernah membuat kesalahan di masa lalu. Menurutmu kesalahan itu lumayan fatal, itu sebuah kegagalan, dan
mungkin ada ibarat kayak merugikan orang lain atau merugikan orang yang kamu cintai atau membuat terluka orang yang kamu cintai, terus kamu lalu merasa kamu semesta tidak memihak kamu merasa seperti itu, lalu kamu memutuskan untuk gak berani menjadi dirimu lagi. Kamu gak berani menjadi dirimu yang keren, kamu gak berani menjadi dirimu yang pemimpin itu. Kamu menutup bakat itu, mematikan bakat itu, kamu mengisolasi diri, kamu sengaja menutup mata, kamu sengaja membutakan dirimu agar kamu gak melakukan hal-hal yang kamu sukai. Kayak ya kamu itu suka memimpin orang untuk berjalan ke arah yang benar, maksudnya kayak inspirasimu itu didengar orang. Nah, lalu kamu melakukan kesalahan, kamu merasa melakukan kesalahan fatal, terus kamu berhenti menginspirasi orang lain, berhenti membantu orang lain, berhenti menolong orang lain. Itu kayak pukulan berat buat kamu, itu kayak pukulan kayak bikin kamu berhenti melakukan apapun, kayak menutup diri, mengisolasi diri. Padahal kamu itu adalah orang yang bersemangat, ceria, memberikan inspirasi, kamu tuh kayak penyemangat buat orang lain gitu. Kayak orang-orang menunggu energi semangat dari kamu. Kamu mirip matahari kan, maksudnya kayak hangat, ceria, optimis. Nah, orang-orang tuh nyariin kamu yang kayak gini nih. Ini tuh berarti banget buat orang-orang. Sangat penting banget gitu. Kehadiranmu sangat penting untuk teman-teman di sekitarmu, untuk manusia pada umumnya. Maksudnya kayak energimu itu besar pengaruhnya ke orang-orang karena kamu membawa energi pemimpin. Secara alami punya energi pemimpin kan, tapi kamu merasa takut gagal lagi. Ini sengaja mengisolasi diri. Ini kayak gini nih, sengaja mengisolasi diri, sengaja menutup mata, kayak stuck gitu. Kamu takut pada kegagalan, takut melakukan kegagalan lagi, pokoknya takut banget. Gak ingin merugikan orang, gak ingin menyakiti orang, gak ingin melakukan kesalahan itu lagi. Intinya kamu trauma. Tapi secara energi aku melihat ya energimu udah berubah, kamu udah menerima pelajaran kamu. Ini loh, kamu sudah belajar dari kesalahan kamu secara energi itu sudah lebih bijaksana daripada yang sebelumnya. Ini seperti ini, energi kamu sudah kalem, sudah gak berambisi, sudah bijaksana lah, sudah memetik pelajaran dari kegagalan yang sebelumnya. Kamu benar-benar belajar, kamu benar-benar mengupgrade dirimu secara spiritual itu lebih baik dari sebelumnya. Secara kedewasaan, secara kebijaksanaan itu juga sudah growing gitu, sudah berkembang, udah gak kayak kamu waktu mengalami kegagalan itu. Dan aku melihat kamu memang sudah bijaksana, sudah menerima pelajaran, dan kamu siap menjalankan misi jiwa, siap menjalankan tugasmu. Begitu, secara energi udah siap. Tapi meskipun begitu bukan berarti kamu boleh seenaknya ya, enggak juga. Kamu tetap harus bijaksana, kamu tetap harus hati-hati melangkah, kamu tetap harus mengikuti nurani, mengikuti kata hatimu, mengikuti rasa sejatimu untuk menjalankan misi jiwa ini atau menjalankan apapun yang ingin kamu jalankan saat ini. Buang rasa takutmu, sudah bukan masa kegagalanmu lagi, masa yang baru udah datang.
masa depannya lebih bercahaya gitu, maksudnya jalannya ada di depanmu, sudah terang benderang semacam itu, karena kebiasaanmu, vibrasi energimu udah berubah dari yang waktu itu. Oke? Untuk PAL 2 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton, terima kasih banyak sudah support. Dadah, bye bye. Halo PAL 3. PAL 3, kamu itu secara pikiran keras pada dirimu sendiri. Kamu itu controlling. Kamu merasa harus segala sesuatu harus sempurna. Bisa dibilang agak idealis. Kamu tipe perencana. Jadi segala sesuatu direncanakan sebaik-baiknya agar nggak ada yang gagal. Kayaknya cara kerja semesta nggak gitu deh. Cara kerja semesta itu adalah energi. Maksudnya gini, kamu justru harus melepas, justru jangan controlling. Apa ya, ada banyak kekecewaan yang kamu alami dalam hidup karena yang terjadi dalam hidupmu tidak ada yang sesuai dengan rencanamu. Jadi itu secara pikiran kamu ingin mengatur, controlling gitu ya, pada hal-hal yang terjadi pada hidupmu. Tapi secara energi kamu itu harusnya melepas, menari dengan semesta, dengan harmoni semesta. Justru harusnya fleksibel, melepas, terus ikut rasa sejati, terus ikut hati nurani. Jadi kamu harus menurunkan egomu. Kamu harus menurunkan apa sih, kamu merasa bisa mengatur itu loh, merasa bisa berkuasa, dan kamu harus menyerah pada ketidakpastian. Kamu harus semeleh gitu loh, semeleh pada ketidakpastian. Sedangkan kamu itu secara pikiran, secara logika mengejar kepastian, terus menerus mengejar kepastian. Tapi secara energi sejati kamu itu malah seharusnya ngikutin rasa, ngikutin hal yang tidak kamu ketahui ada apa di depan, dan kamu beriman pada keputusan Tuhan gitu, apapun yang terjadi. Karena ini energinya adalah, aku melihat dominan energi healer, energi menyembuhkan, energi harus pasrah agar bisa menyembuhkan orang. Energimu sangat apa ya, keharapan, iya, energinya tuh sangat spiritual. Kesembuhan orang lain ada di tanganmu. Tapi kamu gak percaya, secara pikiran kamu gak percaya kalau kamu memiliki kemampuan itu. Karena kamu sangat apa ya, izinkan aku bilang, sangat duniawi. Sebagian dari kamu sangat duniawi. Bukan berarti duniawi itu jelek ya. Maksudku tuh, pikiranmu itu terlalu fokus ke duniawi. Entah bekerja, entah cari duit, entah mengejar karir, entah mengejar pendidikan. Sampai kaku banget gitu loh. Idealisnya tuh kaku banget. Harus sesuai benar-benar. Kalau nggak sesuai rencanamu tuh kamu langsung sakit kepala, langsung sakit, atau langsung ngedrop banget. Apa ya, semesta membutuhkan peran pentingmu dalam menjalankan misi jiwamu. Aku ingin mengatakan itu. Jadi apa ya, kalau belum bisa menurunkan egomu sepenuhnya, ya cobalah fleksibel. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Harus mencapai ini, harus mencapai itu. Kayak gitu ya. Maksudnya tuh ngikuti rasa sejati, ngikuti hati nurani. Jangan hanya hidup di pikiran. Jangan hanya hidup di logika. Untuk PAL 3 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak sudah support. Dadah, bye-bye.